Kuis mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia. Dosen mata kuliah Bapak Andes Saparandes Asmara MPD, dan saya sendiri Yuliana dari kelas SD 17D. Menurut para ahli, pengertian teknologi multimedia dan penerapannya dalam pembelajaran yaitu yang pertama, menurut Vaughan 2008, multimedia merupakan kombinasi berbagai media kemudian disampaikan menggunakan komputer atau peralatan elektronik dan digital. Sedangkan menurut Zainiati 2017 172, multimedia dalam proses pembelajaran merupakan menggunakan berbagai jenis media secara bersama-sama seperti teks, video, gambar, dan lain-lain, dengan semua media bersama bersatu untuk mencapai tujuan 10 pembelajaran yang sudah dirumuskan. Dari pengertian multimedia di atas dapat disimpulkan untuk penerapan dalam pembelajaran dapat digunakan menggunakan pembelajaran audiovisual seperti PowerPoint, di mana dalam PowerPoint dapat dimasukkan teks, gambar, dan suara. Selanjutnya ada kelebihan teknologi multimedia. Nah, kelebihan multimedia adalah menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Lembaga riset dan penerbitan komputer yaitu Komputer Teknologi Riset menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 0% dari yang didengar, tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Maka multimedia sangatlah efektif, sehingga multimedia menjadi tol yang ampuh untuk pengajaran dan pendidikan serta untuk meraih keunggulan bersaing perusahaan. Keuntungan dari penggunaan multimedia dalam satu aplikasi adalah meningkatkan aliran gagasan dan informasi, merupakan cara yang kaya untuk mengomunikasikan sesuatu, mendorong partisipasi, keterlibatan, dan eksplorasi pengguna, menstimulus panca indera, dan memberikan kemudahan pemakaian terutama bagi pengguna awam. Selanjutnya ada klasifikasi multimedia. Ada perception, presentation, representation, stroke, transmission, dan informasi exchange. Perception merupakan penggunaan media dalam membantu manusia untuk merasakan lingkungannya, sedangkan presentation media penyajian, tol, dan device yang digunakan untuk proses input dan output informasi melalui media. Apa informasi disajikan oleh komputer, output, kertas, layar, speaker, input, keyboard, mouse, kamera, dan mikrofon. Selanjutnya ada representation, terdiri dari beberapa sub. Aspek representation space, sesuatu yang tergantung dalam presentasi secara nyata. Aspek representation values, nilai-nilai yang terkandung dalam presentasi. Dan aspek representation dimensi, ada ruang, waktu. Dan ada representasian media yang digunakan untuk mempresentasikan informasi, dalam hal ini dengan format apa informasi akan disajikan. Stroke, media penyimpanan, pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi di manakah informasi akan disimpan. Ada transmission dan informasi exchange, yaitu media pengiriman dan media penukaran informasi. Karakteristik media pembelajaran. Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan dan penggunaan multimedia pembelajaran harus memperhatikan karakteristik komponen lain seperti tujuan, materi, strategi, dan juga evaluasi pembelajaran. Karakteristik
Multimedia pembelajaran adalah memiliki lebih dari satu media yang konvergen, yang kedua bersifat interaktif, yang ketiga bersifat mandiri. Teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale, yaitu dari gambar tersebut dapat kita lihat tentang tingkat pengalaman dari yang bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi yang merentang dari yang bersifat konkret ke abstrak. Pemikiran Edgar tentang kerucut pengalaman yaitu merupakan upaya awal untuk memberikan alasan atau dasar tentang keterkaitan antara teori belajar dengan komunikasi audiovisual. Sedangkan angka-angka presentasi di sisi kiri piramida menunjukkan seberapa besar umumnya seseorang dapat mengingat dan memahami sesuatu sesuai dengan tingkat jenis kegiatan yang mereka lakukan. Berdasarkan tingkat kegiatan di atas, maka didapatkan pengalaman sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengalaman ini diperoleh dalam buku atau bahan bacaan. Yang kedua, lambang visual. Di dalam dunia pendidikan tentu kita mengenal media pembelajaran. Media pembelajaran itu merupakan saluran atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan oleh sumber pesan kepada penerima pesan. Selesai. Mohon maaf atas kekurangannya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.